Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip desain. Ya. Kenapa kok teman-teman perlu tahu soal prinsip desain? Tentunya ada tujuannya ya. Kenapa kok orang itu harus punya prinsip hidup? Ya, ya karena memang ada tujuan gitu ya. Begitu juga dengan masalah mendesain ya. Jadi mendesain itu juga ada prinsipnya juga yang perlu dipahami. Ini semacam kayak kompas ya atau aturan kalau teman-teman desain tuh paling enggak harus seperti apa sih gitu ya, harus bagaimana sih gitu. Nah, jadi prinsip desain itu tujuannya adalah untuk membuat desain yang baik gitu ya. Dan desain yang baik itu seperti apa? Desain yang baik itu adalah desain yang komunikatif. Itu adalah kunci utamanya. Jadi kalau kita berkaca dengan kaidah-kaidah dari prinsip desain, jadi sebenarnya desain yang baik itu bukan masalah keren atau enggak kerennya, bagus atau enggak bagusnya, tetapi lebih ngomongin desain itu komunikatif apa enggak. Jadi kita ngomongin fungsionalitasnya dulu, baru yang kedua adalah estetika, gitu ya. Nah, secara teori sebenarnya ada 11 prinsip desain. Jadi 11 prinsip ini merupakan aturan ya yang biasa digunakan oleh para desainer itu untuk menciptakan berbagai macam karya visual. Gitu ya. Yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Jadi kalau kita desain itu dibiasakan ada keseimbangan. Keseimbangan itu bisa dilihat dari bobot visual. Entah itu dari skalanya, bentuk, warna, dan juga tekstur. Dan tentunya kalau nggak balance itu akan ada sisi capek ya di mata. Hal ini bisa dirasain kok oleh masyarakat awam gitu ya. Ketika kita mendesain sesuatu, desain itu enak dilihat nggak sih? Cepat dilihat apa enggaknya? Terus nyaman dilihat dalam jangka panjang atau enggaknya? Itu adalah keseimbangan gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada symmetrical design dan juga asymmetric design. Kalau kita melihat contoh, nah ini kan kita bisa melihat ya bahwa porsi gambarnya itu letaknya lebih besar ya, lebih besar di sebelah kiri atas dan ini adalah lebih besar di sebelah kanan bawah. Dan secara visual sebenarnya gambaran ini mengacu ya ke dalam sebuah mangkok makanan gitu. Ini juga sama. Nah, desain yang seperti ini namanya adalah desain asimetris. Jadi desain yang istilahnya bobot visualnya itu enggak di tengah kayak gitu, enggak, tidak ada keseimbangan antara atas bawah kanan kiri, tapi dia lebih memiliki bobot visual di salah satu sisi. Jadi desain ini memang unik, menarik dan cuma ada salah satu kekurangan ya. Jadi desain ini akan capek kalau kita lihat secara lama gitu ya. Jadi ada kekurangannya itu. Tetapi memang desain ini tujuannya adalah untuk ini ya, menceritakan lah, istilahnya membuat kita tuh berpikir secara critical thinking, daya serap dari visual kita juga cukup lama gitu ya, bisa dilihat di sini. Terus kemudian ada desain yang namanya simetris. Nah, kalau desain simetris ini kita bisa perhatikan ya dari contoh kedua poster ini ya. Kalau ini dilihat ya, ini antara kanan dan kirinya sama. Jadi kalau desain simetris itu bisa dilihat antara kanan dan kirinya itu sama. Ya, seperti ini ya. Ini kalau kita tarik garis tengah ya, di atas ke bawah, secara sepintas saja di detik pertama itu otomatis kanan sama kirinya sama. Begitu juga dengan contoh poster di sampingnya, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah prinsip keseimbangan tadi, ada yang namanya prinsip unity atau kesatuan. Nah, kalau yang unity atau kesatuan ini kita lebih ngomongin gimana semuanya itu selaras ya teman-teman ya. Jadi apa-apa elemen yang ada di dalam gambar itu atau di dalam desain itu selaras ya. Sebagai contoh ini kita bisa melihat ya peletakan teks ya, peletakan teks, terus kemudian gambar-gambar, ornamen ya, entah itu bentuk visual dari makhluk hidup sama elemen visual yang nggak hidup itu semuanya jadi satu kesatuan. Dan ini masuk ke kategori harmonis gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya di sebelah sini ya, kita juga melihat ya
komponen peletakan teksnya ya, terus kemudian konsep temanya, itu semuanya selaras. Intinya kalau kita ngomongin unity atau kesatuan, elemen-elemen ini ya, ini masih maduk gitu loh kalau dalam bahasa Jawa, masih masuk akal lah, masih relatable untuk dimasukkan desain. Sebagai contoh di sini kita ngomongin Nusantara, berarti suasananya warnanya merah putih, kemudian ada istilahnya ornamen kayak wayang ya, terus kemudian badai, ini masih relate harmonis gitu ya. Nah ini juga sama. Nah, jadi kalau kita ngomongin unity atau kesatuan, sebenarnya kita ngomongnya di hal seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke prinsip yang selanjutnya yaitu kontras. Jadi di prinsip yang ketiga, kalau tadi udah seimbang udah ya kan, terus harmonis udah. Selanjutnya adalah kontras kejelasan. Ini ngomongin soal hierarki visual. Biasanya kontras ini kepake kalau kita itu pengen menekankan suatu hal gitu ya. Ibarat kata ini istilahnya apa ya? Ada contoh nih judul, subjudul itu kan biasanya lebih tebel gitu ya atau lebih gede ukurannya daripada kontennya kayak gitu ya. Nah, biasanya bisa dibuat dalam bentuk warna, teks dan sebagainya. Terus kontras itu biasanya gandengannya juga sama dengan emphasis ya atau penekanan. Jadi ini masih relate dengan kontras untuk memberi sebuah penekanan terhadap elemen dalam sebuah desain. Sebagai contoh nih, nah di sini kalau kita melihat ya, yang bagian judul ini kan kayak ini stop nabza ya kan. Ini namanya judul. Ini juga sama. Ini judul. Judul itu dibuat lebih gede daripada font yang ada di bawahnya biasanya. Terus yang ini adalah subjudulnya. Jadi kayak semacam slogan stop nabza memajukan moral bangsa. Begitu juga dengan contoh di sampingnya seperti itu. Nah, terus kemudian masuk ke bagian konten yang lebih dalam. Di sini dijelasin nih bagian konten dalam. Tadi ada judul, subjudul, isi. Isi itu teman-teman bisa sesuai kreativitasnya kalian ya. Ada yang modelnya eh, di model seperti ini ya. Jadi di dalam satu frame gambar ya informasi di sini ada judul, subjudul yang utama. Terus kemudian ada lagi subjudul lagi yang kedua. Terus kemudian ditambah konten kecil. Terus di bawahnya ada footer. Ada yang model seperti ini. Ada yang model penekanan lagi nih. Jadi ini sudah masuk judul, subjudul ya kan. Diberikan ukuran yang agak gede, terus ini kecil. Di dalamnya ada subjudul lagi, ada konten. Nah, di sini teman-teman pengen kreatif nih melakukan penekanan di dalam pesan yang ingin disampaikan. Contohnya berhenti atau mati. Jadi di sini lebih memfokuskan ini ya pesan atau message yang ingin dimasukkan itu apa. Kalian punya dua pilihan. Kalian berhenti untuk merusak diri sendiri atau enggak gitu ya. Dan di sini juga dikatakan ada penekanan nih di bagian depresi sama kalian coba-coba. Ini dibikin emphasis. Jadi kontrasnya kelihatan gitu ya. Dan seperti yang kita tahu juga kontras teman-teman bisa melihat ya antara background dan juga elemen-elemen yang ada di depannya ini kan warnanya tumpang tindih ya dalam artian kelihatan gitu ya. Kelihatan lebih nge-pop up gitu ya daripada warna belakangnya. Intinya antara background dengan elemen-elemen gambar yang ada di depannya itu kalau bisa warnanya agak beda atau lebih kontrasnya itu dilihatin lah perbedaannya gitu ya. Bayangin kalau seluruh desain ini warnanya sama, semuanya di desain yang ini nih warnanya ungu semua, kita kan nggak akan tahu. Contoh tulisan mengenalin dikasih warna ungu, kita nggak akan tahu dalamnya ini kayak gimana, ada tulisannya apa enggak gitu ya. Selanjutnya ada hal yang lain terkait prinsip desain, yaitu repetisi atau pengulangan ya. Jadi di bagian repetisi ini kita bisa melihat ini ya beberapa pengulangan elemen yang sama di dalam sebuah desain gitu ya. Biasanya bisa dilihat sebagai ini contoh ya. Di sini letak repetisinya di mana? Letak repetisinya contoh nih ada awan, elemen satu awan nih ditambah lagi elemen awan. Ini repetisi juga ada elemen daun. Terus ini daun 2, daun 3, daun 4, daun 5 ini repetisi, pengulangan. Dan begitu juga dengan huruf ya. Sebagai contoh nih huruf A. Ini diulangi lagi huruf A, ada lagi huruf A. Jadi repetisi, pengulangan hal yang sama. Di contoh project yang kedua juga sama, ada repetisi ini, ada galungan ya. Kalau di wayang itu namanya galungan. Ada galungan kanan kiri, terus kemudian ada ini gambar bunga yang sama bentuknya.
sebenarnya, cuma beda warna aja. Intinya repetisi itu menunjukkan hal yang diulang-ulang gitu loh, yang dimasukkan di dalam desain gitu. Terus selanjutnya adalah pattern atau pola gitu ya. Jadi di sini hampir sama kayak repetisi tadi, cuma kalau pattern ini agak lebih deep ya atau dalam ya. Biasanya kita melihatnya dari karakteristik dari si desainer itu kayak gimana. Contoh desainernya suka yang model-model ala foto kayak gini, retro kayak gini. Ya udah dia akan menunjukkan karakteristiknya seperti itu. Ada lagi yang desain yang sukanya pixel atau mungkin desain yang sukanya model-model kartunis kayak gitu ya, bisa seperti itu. Ada yang suka 3D dan sebagainya. Ini lebih ke ngomongin pola atau patternnya desain gitu ya. Lebih ke ciri khas kalau mudahnya. Oke, selanjutnya kita ngomongin ritme. Jadi ini lebih ngomongin filosofis ya. Jadi ritmenya ngomongin filosofis dan ini cara menilainya itu juga agak deep juga. Agak deep. Di sini sebagai contoh ya. Contoh di sini hampir sama kayak pattern. Jadi kayak pattern atau ritme ini kita menilainya lebih deep ya. Jadi semakin tinggi sense of design dari seseorang, otomatis dia itu bisa menilai oh karakternya seperti ini. Tapi mudahnya sebenarnya kita ngomongin lebih ke pola desainnya seperti apa. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada lagi prinsip yang namanya movement point of visual. Jadi kita ngomongin eh ketika kita mau mendesain itu mau diletakkan titik poinnya di mana atau titik visualnya di mana gitu ya. Sebagai contoh, langsung contoh aja. Nah, sebagai contoh nih, nah kalau kita melakukan desain seperti ini ya, nah contoh ini kan ada ornamen-ornamen, ada garis-garis yang secara tidak sengaja mata kita akan mengarah ke bagian titik tengah dari gambar gitu ya. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Kalau kita amati ya, ada gambar-gambar garis kuning nih, terus ada orang nih, ada ini ada mbak-mbak juga, ya kan. Terus ini juga sama, ini mengarah ke satu lingkaran ini yang tulisannya ada Timor Leste. Jadi ini lebih ke menitik beratkan ketika kalian mendesain tuh mau titik visualnya kemana, point of view-nya mau jatuh di mana, gitu ya. Gitu. Kemudian ada macam-macam yang lain seperti proporsi, itu hampir sama sebenarnya dengan harmonis dan sebagainya. Yang intinya itu tercipta dari keseluruhan komponen bumbu-bumbu kayak garis, teks, gambar itu dicampur diramu jadi satu dalam sebuah desain itu jadi hal yang estetik gitu ya. Kemudian ada harmoni tadi udah ya, harmoni, rasa keterpaduan, ada variasi ya. Kalau variasi ini lebih ke out of the box kreativitas kalian gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, ada aturan di mana kalau mendesain itu biasanya kita pakai 2 sampai 3 font jenis yang sama. Tapi kalau kita perhatikan ya, contoh di sini ya, itu out of the box. Kalau kita lihat jenis fontnya ada ini bentuknya 3D satu, terus kemudian ada bentuknya seperti ini garis-garis ini, ya. Where the dead speak ini tulisannya 2, dia pakai jenis font yang berbeda. Terus ada yang ini bentuknya, ini ada garisnya beda kan, 3, terus ini 4, ini bisa sampai 4 gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada kreativitas di situ ya, yang bisa dilihat. Nah, ya oke, terus di sini juga sama. Kalau ini lebih ke kreativitas penggunaan font kayak badik gitu ya, Eric Kartini dan sebagainya. Ini ada kreativitasnya. Nah, itu adalah 11 prinsip desain yang bisa teman-teman pahami. Intinya nggak perlu dihafalin semua, karena teman-teman sudah terbiasa melihat desain yang bagus sama desain yang enggak, ya kan. Terus kemudian kalian juga terbiasa untuk melihat sosial media, banyak desain, otomatis sebenarnya kalian sudah punya sense of untuk menilai, atau sebenarnya secara tidak langsung kalian sehari-hari itu sudah punya jiwa-jiwa untuk mendesain ini. Hanya saja mungkin tidak percaya diri gitu ya untuk melihat desain atau menilai desain ya, karena keterbatasan pengetahuan. Dari 11 itu mungkin kalian bisa menguasai 3 hal aja yang sering kepake. Dari yang pertama biasanya kita ngomongin kontras. Jadi kalau kita ngomongin kontras biasanya adalah ngomongin soal ini ya, empasis sama kontras ini ya. Ini bisa dijadiin satu. Intinya antara background warna putih dengan subjek yang di depan tuh warnanya selaras atau enggak, beda atau enggak. Kalau gambarnya pakai warna yang sama, otomatis itu nggak ada kontrasnya gitu ya. Nah, terus kemudian emphasis ini penekanan ya. Jadi kalau teman-teman mendesain di situ ada warna yang nyentrik ya, atau mungkin tulisan yang nyentrik, itu adalah emphasis atau penekanan. Bisa masuk ke variasi dan juga kreativitas juga. Nah, terus selanjutnya
Selain ini ya, masalah kontras adalah harmoni. Jadi intinya kalau di dalam desain itu banyak ngomongin ya, sebagai contoh nih ada desain ya, ini teman-teman pakai gambarnya model-model dua dimensi ya, seperti ini. Terus ada lengannya itu melengkung kayak gini ya, lengannya melengkung kayak gini. Nah, ya udah nanti ke depan untuk memberikan gambar-gambar yang itu karakternya sama, jangan sampai berbeda, gitu ya teman-teman ya. Jadi karakter orangnya sama seperti ini, terus pakai hurufnya juga sama. Jangan sampai teman-teman ini terlalu apa ya, memasukkan gambar yang berbeda yang nantinya aneh gitu ya. Oke, terus sebenarnya ada banyak, cuma yang perlu dikuasain mungkin cuma ini aja sih, kayak basis, kontras, kemudian balance ya. Tadi sudah diajarin ya, desain yang simetris sama asimetris. Kalau desain simetris, yang rata kanan kiri itu enaknya bikin mata nggak capek, karena kita hidup kan biasa melihat sesuatu yang simetris ya, seimbang kanan kiri gitu ya. Jadi kalau ditaruh desain yang nggak seimbang, otak kita akan berpikir lebih keras gitu ya, terus kemudian agak kalau dikonsumsi jangka panjang itu akan bikin kita capek gitu. Terus kemudian ada lagi masalah apa ya? Proporsional biasanya. Proporsional kontras sama ini balance-nya apa enggak. Proporsional itu lebih seperti yang biasa tak bilang ya, jadi ukuran kalau kita nempatin gambar itu jangan penyet dan sebagainya, itu masuk ke proporsional. Ada banyak ya versi soal prinsip dari desain, tapi intinya seperti itu bisa kalian pelajari. Ini ada key point ya, bisa kalian pakai yang terserah mau yang satu dua tiga, yang penting kalian cukup kuasai tiga aja untuk jadi tolak ukurnya kalian, atau mungkin belajar mulai dari satu dulu, belajar kontras seperti itu, kontras sama harmonis udah belajar dulu. Oke, mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi